Anda masih di News Sore, pemirsa. Puluhan santri pondok pesantren di Purbalingga, Jawa Tengah dan Sleman, Yogyakarta terpapar COVID-19. Ratusan santri lainnya langsung mengikuti swab tes antigen untuk melacak penyebaran COVID-19 di kalangan para santri. Jumlah santri terpapar COVID-19 di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Harapan Umat Purbalingga, Jawa Tengah bertambah menjadi 36 orang. Para santri yang positif COVID-19 menjalani isolasi mandiri di asrama Ponpes secara terpisah dari santri yang sehat. Pengurus Ponpes kemudian menggelar swab tes antigen kepada ratusan santri lainnya untuk melacak penyebaran COVID-19. Untuk yang nanti positif kita akan isolasi, ada ruang sudah kita siapkan di pondok utama ya di Harapan Umat. Nanti kita sendirikan di sana dan tidak dicampur untuk yang negatif begitu nanti di sini. Sementara itu, lebih dari 80 santri di Pondok Pesantren Bumi Cendekia, Sleman, Yogyakarta juga positif COVID-19. Mereka tertular dari sesama santri yang awalnya mengeluh demam. Selanjutnya, ratusan santri lainnya menjalani swab tes PCR massal. Sementara santri yang positif COVID-19 langsung dipisahkan untuk diisolasi. Dari Purbalingga, Jawa Tengah dan Sleman, Yogyakarta, Catur Edi Purwanto, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Medan hingga kini belum memberikan izin pembelajaran tatap muka bagi siswa sekolah maupun tingkat mahasiswa. Meski dilarang, sejumlah sekolah nekat melakukan pembelajaran tatap muka. Masih tingginya penyebaran COVID-19 di Kota Medan membuat pemerintah Kota Medan belum mengizinkan pembelajaran tatap muka bagi siswa sekolah maupun mahasiswa. Menurut surat edaran pada tanggal 24 Agustus 2021, Kota Medan kembali memperpanjang PPKM level 4 hingga 6 September 2021. Level 4, saya baca peraturannya itu di Kota Medan belum begitu kita perkenankan untuk tatap muka. Kita lihat hari ini kasus Kota Medan masih kisaran di atas 400. Meski dilarang, sejumlah sekolah di Kota Medan, Sumatera Utara nekat melakukan pembelajaran tatap muka. Petugas pun memberikan teguran dan sanksi kepada pihak sekolah karena telah melanggar aturan PPKM level 4. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Menurunnya level PPKM di ibu kota dan sekitarnya membuat sekolah akan digelar secara tatap muka. Namun pembelajaran tatap muka masih menjadi pro kontra bagi orang tua siswa. Menurunnya level PPKM DKI Jakarta menjadi level 3, serta menurunnya kasus aktif COVID-19 membuat Pemprov DKI Jakarta akan mengizinkan sekolah-sekolah menggelar belajar tatap muka. Sebanyak 610 sekolah dari semua jenjang pendidikan akan mulai pembelajaran tatap muka pada 30 Agustus mendatang. Sekolah yang diperbolehkan belajar tatap muka sudah menjalani asesmen terkait kesiapan sarana prasarana hingga kesiapan guru dan orang tua siswa. Sementara terdapat sejumlah orang tua siswa yang masih ragu, namun ada juga yang menyambut gembira belajar tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Kalau menurut saya sih ya, saya lebih menginginkan untuk sekolah langsung. Karena apa? Pendidikan kan kalau secara online kan anak ada yang males, ada yang rajin ya. Untuk yang males itu kan kasihan. Untuk pendidikan nanti nggak bisa tersalurkan dengan baik kalau sekolah online terus gitu. Tapi itu kan nggak mudah adanya COVID-19. Insya Allah sih kita enggak kalau kita ngikutin prokes. Tak hanya di ibu kota, Kota Bogor juga akan mengizinkan sekolah tatap muka, namun waktu dan teknisnya masih dibahas jajaran pimpinan daerah. Salah satu persiapannya dengan mempercepat vaksinasi bagi pelajar usia 12 hingga 17 tahun yang kini baru mencapai 15%. Sekolah-sekolah juga sudah mulai menyiapkan sarana serta vaksinasi tenaga pengajar. Sementara di Kabupaten Bogor, Bupati Ade Yasin sudah membolehkan sekolah menggelar tatap muka dengan beberapa syarat. Salah satu sekolah yang sudah menggelar belajar tatap muka adalah SMA Taruna Terpadu. Di sekolah ini, siswa yang divaksin baru 60%. Targetnya pada awal September, seluruh siswa sudah divaksin. Tim Liputan iNews melaporkan.
Apa saja persiapan daerah menyiapkan pembelajaran tatap muka dan bagaimana potensi resikonya, kami akan bahas bersama Wali Kota Bogor Bima Arya, Ketua Pokja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Jakarta Erlina Burhan, dan psikolog anak dan keluarga Sani Budiantini. Dan hingga kini kami juga masih berusaha untuk menghubungi pihak pemerintah Provinsi DKI yang berencana menggelar tatap muka pada hari Senin tanggal 30 Agustus. Baik, saya sapa langsung, selamat sore Pak Bima, Bu Erlina, dan Mbak Sani. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Bima Arya terlebih dahulu. Ini Bogor masuk dalam salah satu PPKM level 3. Artinya sudah bisa melaksanakan sekolah tatap muka. Nah, hingga saat ini kebijakan dari Kota Bogor sendiri seperti apa dan persiapannya, Pak Bima? Yang pertama, kita akan fokus untuk mempercepat pemberian vaksin untuk pelajar. Saat ini nyaris mencapai 50%. Kami hitung dalam waktu 3-4 minggu lagi insya Allah bisa tuntas. Jadi kalau vaksinnya sudah tuntas akan lebih memungkinkan ya untuk belajar tatap muka. Yang kedua, kami sekarang sedang mengevaluasi kembali sekolah-sekolah yang kemarin ini sempat siap untuk tatap muka. Jadi sebelum berlaku PPKM kita kan sudah mau mulai tatap muka, tapi kemudian keburu PPKM. Jadi kita sudah lakukan assessment dan sekarang kita lakukan evaluasi ulang lagi. Ada sekolah-sekolah yang sudah siap, nah sekarang kita cek lagi. Waktu itu kan kita detail sekali untuk memeriksa checklist prokes, kemudian hal-hal lain di dalam sekolahnya begitu. Dan yang ketiga kita pastikan bahwa kalaupun dimulai, ini belum termasuk SD yang kelasnya kelas bawah. Jadi kalaupun dimulai nanti secara bertahap, anak-anak SD mungkin yang kelas 4, kelas 5, kelas 6 secara bertahap dulu gitu. Artinya yang digenjot saat ini adalah vaksinasi untuk anak terlebih dahulu ya, Pak Wali? Sekarang kita fokus untuk pelajar ya 12 sampai 18 tahun supaya nanti 3 minggu lagi tuntas semua. Kalau untuk koordinasinya saat ini kemudian persiapan-persiapan dengan sekolah-sekolah seperti apa? Persiapan ini kan sudah berjalan cukup lama. Bahkan kira-kira 2 bulan yang lalu kita sudah siap. Kita sudah lakukan simulasi, sudah siap. Jadi sudah ada prokes yang disepakati, sudah ada persetujuan dari komite sekolah, SMA, SMP yang sudah akan mulai ya sudah siap. Nah sekarang tinggal kita memeriksa ulang kesiapannya kembali gitu. Baik, tadi Anda katakan juga asesmen sudah dilakukan khususnya terhadap sekolah-sekolah. Apa saja Pak yang menjadi poin penilaian dalam asesmen tersebut? Sekolah ini sudah siap atau belum melaksanakan pembelajaran tatap muka, Pak? Yang pertama tentu persetujuan dari komite sekolah. Yang kedua adalah prokes yang ditetapkan di sekolah itu, termasuk adanya ruang pemeriksaan kesehatan gitu. Kemudian ketiga tingkat vaksin dari pengajar dan anak didik gitu. Kemudian juga kita pastikan lingkungan sekolah yang menunjang gitu. Jadi ada banyak sekali checklist-checklistnya. Oke, baik. Saya ingin ke Dr. Erlina. Dr. Erlina, jika memang sekolah tatap muka sudah dilaksanakan, apa saja yang menjadi poin penting dan bagaimana potensi resiko yang bisa terjadi di sekolah, dokter? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa potensi risiko penularan itu kan interaksi yang dekat antara individu dan individu. Jadi ini mohon menjadi perhatian baik dari pihak sekolah maupun orang tua. Jadi karena tanggung jawab ini adalah ada di dua pihak nih, orang tua dan juga sekolah, memastikan bahwa penularan ini segala cara untuk pencegahan penularan ini dilakukan. Mulai dari persiapan anak sebelum sampai ke sekolah dan mulai dari gerbang sampai masuk kelas dan sampai pulang lagi, dipastikan bahwa risiko penularan itu sudah diantisipasi. Jadi selain vaksinasi wajib bagi anak-anak yang sekolah, kecuali tentu saja yang di bawah 12 tahun mereka belum divaksin, tapi yang di atas 12 tahun yang memang sudah layak divaksin, dipastikan mereka sudah divaksin, itu satu hal. Kedua, bahwa anak-anak ini dipastikan mereka bisa melaksanakan 3M, ya, bahwa mereka bisa pakai masker, mereka bisa melepas masker, cara mencuci tangan, dan untuk menjaga jarak itu dari tempat duduk segala macam itu sekolah yang menentukan, dan cuci tangan juga yang menyediakan. Tapi bahwa anak ini juga harus mengerti
jangan sampai semuanya di fasilitas, infrastrukturnya sudah ada, tapi anaknya tidak mengerti. Jadi bukan saja penyediaan infrastruktur, tapi pengertian anak tentang bagaimana cara virus ini menular juga harus disampaikan supaya mereka juga ada upaya pencegahan itu dari petiannya, dari dalam hatinya, dari kesadarannya, bukan karena disuruh dan lain-lain. Dan pastikan ini ada yang memantau begitu ya. Hanya berdasarkan laporan mungkin dari pihak sekolah mengatakan, oh tempat duduknya sudah diatur berjarak 2 meter, anak-anak tidak dianjurkan atau anak-anak dilarang untuk saling berinteraksi secara dekat, secara fisik. Itu jangan hanya lewat laporan, tapi dipastikan bahwa ini juga diobservasi atau dipantau. Karena saya melihat banyak aturan-aturan itu sudah bagus-bagus aturannya, tapi implementasinya sangat buruk. Kami dari kalangan medis, para dokter akan sedih sekali kalau kebijakan ini tidak diimplementasikan dengan baik dan sampai ada anak-anak kita itu kemudian yang menjadi sakit. Baik. Artinya memang anak-anak juga harus diberi pengertian tentang pentingnya bagaimana menerapkan protokol kesehatan di sekolah. Nah, saya akan langsung ke Mbak Sani, bagaimana menyiapkan anak-anak secara psikologis, termasuk tadi memberikan pengertian betapa pentingnya protokol kesehatan, khususnya ketika sekolah tatap muka berlangsung, Mbak Sani. Memang kenapa tatap muka ini menjadi mendesak? Ini kan karena sebenarnya banyak kasus yang terjadi pada anak-anak, khususnya anak remaja, itu banyak kasus yang stres ya, karena memang setelah 1,5 tahun mereka belajar di rumah, begitu ya, ada masalah aspek psikologis sebenarnya yang akhirnya timbul di sini karena ruang gerak terbatas, komunikasi terbatas dan sebagainya. Terutama banyak sekali mereka yang mengalami stres karena tidak mudah untuk belajar online ternyata karena tidak mudah untuk berfokus ya ketika belajar online begitu. Nah, makanya ada keterdesakan dan saya senang sekali sebenarnya apabila infrastruktur atau pemerintah juga ikut membantu mengawasi terjadinya pembelajaran tatap muka ini dengan baik begitu ya. Nah, namun demikian memang harus ada awareness yang dibangun dari siapa? Dari anak itu sendiri. Makanya saya setuju kalau memang ini mungkin dimulai dari usia remaja dulu gitu ya, yang notabene mereka sudah punya kesadaran yang dari dalam, yang juga memiliki wawasan yang cukup mengenai bagaimana virus itu menular dan sebagainya. Sehingga ketika mereka belajar tatap muka, sudah ada kesadaran yang muncul, apalagi diingatkan dari rumah, dari orang tua, kemudian diulang-ulang dari sekolah ya. Mungkin juga tidak bosan pihak sekolah untuk mengingatkan ketika anak misalnya lagi belajar kelompok tapi tetap menjaga jarak begitu. Karena tentunya manfaat tatap muka ini luar biasa banyak juga manfaatnya. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan sosialisasi yang tidak mungkin saat ini dipenuhi ya ketika pandemi. Kemudian juga adalah pembelajaran efektif. Anak tentunya akan lebih efektif belajar ketika tatap muka, ada interaksi 2 arah, dan ada istilahnya pengawasan dari guru begitu. Sekarang kalau kita lihat memang banyak anak yang online, tapi kemudian disiplin menjadi kurang. Terkadang Zoom, tapi mereka sebenarnya mungkin hanya berbaring gitu ya dan sebagainya gitu. Dan seringkali akhirnya menjadi keluhan dari orang tua, anak-anak jadi tidak banyak mengerjakan tugas ya. Jadi mereka akhirnya kurang semangat begitu ketimbang misalnya bermain game dan sebagainya. Nah, dengan demikian saya sebenarnya mendukung pembelajaran tatap muka asalkan tadi infrastruktur, kesiapan semua lengkap, pemerintah turun tangan, pihak sekolah juga ready, dan tadi tidak bosan-bosannya anak diingatkan untuk tetap mematuhi 3M dan sebagainya agar tidak terjadi penularan dalam jumlah yang besar. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Wali Kota, Pak Bima. Ini skenario apa saja yang sudah disiapkan oleh Pemkot Bogor khususnya menghadapi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi termasuk penyebaran virus ketika sekolah tatap muka nanti? Di setiap sekolah itu sudah dibentuk unit pengawas masing-masing. Ada satgas, ada di wilayah kecamatan gitu, dan juga disupervisi oleh puskesmas yang terdekat. Dan dipastikan juga di setiap sekolah ada ruangan. Jadi apabila ada terjadi sesuatu hal,
maka bisa dilakukan koordinasi dengan memanfaatkan ruang yang ada tersebut gitu. Dan perlu diketahui juga bahwa kami sudah lakukan simulasi ya 2 bulan yang lalu, dan itu sudah berjalan sekitar 2 minggu, dan saat itu kita melihat semuanya berjalan dengan baik. Ya. Semuanya berjalan dengan baik, anak-anak relatif disiplin, sudah tahu, tidak berkerumun, tidak bergerombol, kemudian masing-masing berjaga jarak juga, menggunakan masker double bahkan gitu, dan ada fasilitas cuci tangan yang kami pastikan tersedia di seluruh sekolah-sekolah tersebut. Kemudian untuk pengaturan skema teknisnya nanti, apakah sudah ada SOP tetap yang dikeluarkan oleh Pemkot atau masing-masing sekolah diberikan kelonggaran, Pak Bima? Sudah ada, ya kan saya sampaikan tadi, ada checklistnya, apa saja yang ada dan bagaimana harus masuk ke dalamnya, tidak boleh bersalaman dan sebagainya, dan itu kami sudah pastikan bisa, ya kami pastikan bisa. Jadi sekarang kami hanya tinggal mengecek kembali kesiapan tadi, kemudian juga memastikan bahwa vaksin ini tuntas sekitar 3 minggu lagi, sehingga secara bertahap tatap muka bisa dilakukan dengan prokes dan dengan tetap pembatasan. Oke, artinya target tuntas vaksinnya 3 minggu lagi termasuk pemberlakuan sekolah tatap muka? 3 sampai 1 bulan, maksimal 1 bulan lagi vaksin sudah tuntas, sehingga di bulan Oktober tatap muka sudah bisa dilakukan. Oke, targetnya bulan Oktober sekolah tatap muka bisa dilakukan ya. Oke, baik. Tidak terburu-buru Pemkot Bogor untuk memberlakukan sekolah tatap muka ini ya, Pak Bima, artinya ya? Banyak wilayah yang lebih cepat. Kami harus pastikan vaksinnya 100%. Ya. Kalau di daerah lain bahkan sudah berjalan walaupun vaksin belum 100%. Tapi kami pastikan vaksinnya 100% baru kita bisa jalan. Oke, baik. Nah, kalau Bogor lebih bersikap hati-hati, berbeda dengan Jakarta yang rencananya juga Senin lusa ini akan memberlakukan sekolah tatap muka. Bu Erlina, Anda melihatnya seperti apa ini persiapan yang dilakukan khususnya di Jakarta? Ya, kalau saya mengalami sendiri, anak saya juga yang SMA ya, di SMA 8 itu sekolah sudah beberapa bulan ini melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan orang tua, dan juga itu tadi selain sekolah menyiapkan struktur dan aturan bahwa pencegahan bisa dilaksanakan optimal, maka orang tua juga diminta untuk mempersiapkan anaknya. Dan saya kira untuk anak-anak SMA mereka memang sudah mengerti, tapi tetap kita orang tua dan guru bertanggung jawab untuk memastikan mereka menjalankan protokol kesehatan dan mereka tidak menjadi sakit, apalagi anak-anak SMA ini sudah divaksin semua ya. Jadi memang itu tadi dari Pak Wali Kota Bogor kan juga memastikan kalau sudah 100% divaksin akan lebih ya Pak Wali Kota untuk sekolah ini mulai tatap muka. Saya kira DKI juga yang cakupan imunisasinya sangat baik, maka mari kita doakan juga dan sambil kita sama-sama memantau ya. Apalagi orang tua, pastikan mempersiapkan anaknya dengan benar, terutama pakai masker itu. Kadang-kadang anak-anak, saya tidak tahu ya apakah kalau rumah ada orang tua yang memastikan, lalu di sekolah apakah satu orang guru bisa memantau sekian banyak anak. Mungkin dibuat mekanismenya bahwa masker ini tidak bisa lepas. Akan saat mereka makan atau minum, dipastikan bahwa tidak ngobrol atau berbicara saat masker dibuka, begitu ya. Nah, dokter mungkin ada saran nih untuk anak-anak atau para orang tua untuk mempersiapkan anaknya sebelum sekolah tatap muka nanti dan berinteraksi di sekolah ini seperti apa, Dokter Erlina? Ya, jadi tadi saya katakan bahwa itu harus mengerti, memahami, bukan karena disuruh, penting pakai masker. Jadi orang tua harus memastikan anak ini mengerti cara penularan dari virus ini, sehingga apa yang dilakukan upaya pencegahan itu dia tahu kenapa dia harus pakai masker, kenapa dia harus cuci tangan, dia itu tahu, bukan hanya sekedar bahwa itu aturan, tapi dia tahu kalau di tangan pakai sabun atau hand sanitizer, maka itu akan buat virus menjadi tidak berdaya, karena virus itu di luarnya kan lapisan lemak dan akan rusak oleh sabun dan hand sanitizer. Jadi artinya itu mereka punya
sehingga mereka melaksanakannya dengan sadar, bukan perintah, bukan juga atas aturan. Dan kenapa mereka harus jaga jarak? Karena mereka tahu bahwa virus itu ditularkan lewat droplet yang dilontarkan, bisa droplet itu terlontar dari mulut seseorang atau hidung seseorang, jaraknya mencapai 1 sampai 1,5 meter, sehingga mereka wajib untuk berjarak dengan teman-temannya nanti. Walaupun saya khawatiran juga, mereka sudah lama tidak bertemu, ini nanti takutnya lupa saling, biasa anak-anak remaja kan sering mereka bercanda dan lain sebagainya, ini Sering lupa dipastikan dalam berinteraksi di sekolah ya, Dok? Ya betul, jadi saya ingin sekolah itu guru setiap hari menyampaikan tidak boleh begini, kenapa begini, kenapa begitu, supaya karena itu didengar setiap hari, itu menjadi sudah dianggap sesuatu hal yang lazim. Karena semakin sering diucapkan maka saya mengerti. Jangan hanya di awal saja, hari pertama begitu. Dan satu lagi saya ingin juga menyampaikan, harus ada mekanisme monitoring dan pemantauan supaya ini kami di petugas kesehatan dan tenaga medis akan sangat sedih dan prihatin kalau anak-anak ini kemudian juga ada yang tertular sakit karena kegiatan tatap muka ini. Baik. Monitoring dan pemantauan itu juga penting. Saya ingin kembali ke Mbak Sani. Mbak Sani, kalau melihat dari sisi psikologis anak-anak ini selama beberapa waktu ya, sejak awal pandemi mereka belajar dari rumah, kemudian menyambut sekolah tatap muka nanti, seperti apa dari sisi psikologis anak-anak ini melihatnya? Ya, tentunya ada euforia menurut saya ya, euforia di mana rasa senang yang tidak terkendali, mungkin karena akan bertemu dengan temannya ya, mereka akan keluar, akan tereksplor lagi gitu ya, karena kan ngebayang mereka hanya ada di ruangan tertentu dan monoton, tentunya ada jenuh, ada bosan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang terkena stres dan depresi sebenarnya ya. Tapi ketika keluar ya, tentunya akan ada rasa senang. Namun tidak menutup kemungkinan juga mereka akan membiasakan diri. Mungkin biasa di kamar gitu ya, sekarang keluar mungkin ada sedikit letih, ada sedikit capek ya. Dan yang saya sarankan di sini memang harus istirahat yang cukup ya, karena dengan istirahat cukup imun juga bisa meningkat dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya. Nah, yang terutama di sini adalah sebenarnya komunikasi ketika implementasi tatap muka ini berjalan. Kenapa? Karena komunikasi itu penting sekali untuk terutama untuk berkaitan dengan kondisi anak ya. Jadi ketika anak ada meriang dikit atau ada rasa panas atau ada menggigil, itu segera disampaikan pada sekolah dan jangan ragu-ragu untuk untuk memakai meminta izin begitu untuk tidak masuk sekolah ya. Karena kan kita nggak tahu anak yang memang rentan ya badannya, kesehatannya begitu ya, atau capek sedikit dia ngedrop misalnya. Nah ini kan juga rentan. Nah menurut saya tiap guru atau sekolah juga jangan segan-segan untuk memberikan izin ketika anak memang minta izin untuk tidak ke sekolah, karena kan tidak sekolah bukan berarti tidak masuk karena bisa online. Di sini kan sebenarnya ada dua cara ya, ada online dan bisa offline. Nah, jadi dengan demikian tetap terkendali ya kondisinya karena ada komunikasi tadi dan tadi anak tidak segan, tidak berani untuk mengatakan keadaannya sehingga kita bisa memutus mata rantai COVID apabila ternyata anak ada potensi menderita COVID begitu. Itu sih kuncinya dari saya. Baik. Selain dari sisi anak juga dari sisi orang tua ketika sekolah tatap muka berlangsung, apa yang bisa dilakukan orang tua untuk mendampingi anak-anak ini? Ya, sebenarnya kalau dari versi orang tua, mereka senang sekali ketika anak sebenarnya sudah bisa ke sekolah. Karena kenapa? Karena saat ini kan selama era pandemi orang tua biasanya banyak juga terbebani gitu ya, tanggung jawab yang mungkin selama ini sekolah yang mengembannya, tapi sekarang orang tua yang bertanggung jawab mendampingi anak gitu ya. Jadi ketika anak ke sekolah, orang tua mungkin di sini agak sedikit lebih ringan karena merasa berbagi tanggung jawab bersama pihak sekolah. Nah, namun demikian, orang tua tetap tidak boleh lalai, tidak boleh 100% menyerahkan kepada sekolah karena bagaimanapun juga pemantauan orang tua, pengawasan, pendampingan tetap harus dibutuhkan ya di era pandemi seperti ini. Terutama ketika anak misalnya ada kegiatan di sekolah lagi atau kegiatan lanjutan dari sekolah kemudian dia pergi dengan teman-temannya. Nah ini pihak orang tua yang harus turun tangan karena bagaimanapun juga ini era pandemi tetap kita harus menjaga kedisiplinan untuk kalau tidak penting-penting banget tidak boleh keluar. Nah itu juga orang tua harus menyampaikan dengan baik karena
concern kita terhadap kesehatan ini luar biasa karena kita lihat penularan juga besar begitu ya, kemungkinan terkenanya juga besar. Nah, oleh karena itu orang tua perlu sekali tuh tetap mengingatkan bahwa ini keluar ke arah sekolah, tapi habis itu balik lagi ke rumah dengan kegiatan sebisa mungkin berada di rumah, seperti itu. Baik, termasuk memastikan bahwa anak selesai sekolah langsung pulang ke rumah agar tidak berpotensi lagi menularkan COVID-19 dengan teman-temannya ya Mbak Sani. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Sani, Pak Bima Arya, termasuk juga Dr. Erlina Burhan. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Polisi dalami motif anak membunuh ayahnya di Jakarta Barat. Kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.